Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya menyempatkan untuk bersilaturahim kembali ke Fauzan Jamal ya bersama Kang Surdi ya, karena ada beberapa hal ya yang hari ini booming di media kaitan Khilafatul Muslimin ya, masih tetap Khilafatul Muslimin ya. Karena hari ini dalam penemuan ya ternyata ada berita terbongkar ya, penemuan uang katanya berapa itu Kang Suri? Kurang lebih 2,5 miliar. Nah, itu sahabat ya, mungkin sahabat kepada nanti maka kita selalu mengedepankan tabayun ya. Kita bertanya kepada sumbernya supaya kita mendengar secara akurat nih ya. Baik Kang Suri, mungkin silahkan untuk bertanya. Geser. Baik, para sahabat yang dimuliakan Allah, ada beberapa pertanyaan yang harus kita dengar penjelasannya dari Ustadz Jamal. Kembali lagi kita bertemu dengan Ustadz Jamal. Kaitannya dengan penemuan sejumlah uang di markas Khilafatul Muslimin di Bandar Lampung dan aliran dana. Apakah terindikasi atau ada aliran dana penyokong dana dari luar negeri? Baik, mungkin ini Ustadz yang pertama terbongkarnya atau ditemukannya dana sebesar 2,5 miliar di markas Khilafatul Muslimin di Bandar Lampung. Sebenarnya itu dana dari mana dan buat apa peruntukannya? Ya, sebelumnya saya ingin mengklarifikasi masalah terbongkar ya. Jadi sesuatu yang terbongkar itu kayak sesuatu yang disembunyikan betul. Padahal kalau saya melihat itu dari pusat itu ada di kantor pusat ya. Jadi di kantor kearifan Islam biasalah normal, artinya dana 2,5 miliar itu bagi satu organisasi itu sangat kecil ya, sangat kecil. Coba kita perhatikan dana Masjid Nurul Falah ibaratnya itu saldonya ada 100 juta. Apakah kita akan curiga bahwa dana itu akan digunakan untuk ngomong untuk pendanaan ini dan pendanaan itu? Kan itu sesuatu yang lumrah, yang biasa. Jadi saldo dalam satu organisasi itu ya sangat wajar-wajar saja. Nah, apalagi ini Khilafatul Muslimin ini kan gini. Khilafatul Muslimin ini ADART itu yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, di dalam Al-Quran itu ada kalimat alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi iman kepada melaksanakan sholat itu wajib, iman kepada yang gaib juga wajib, dan infak juga adalah merupakan kewajiban. Nah, infak ini disalurkan kemana? Infak ini ada infak untuk perjuangan Islam, ada infak kepada saudara, ada infak kepada ibu bapak dan lain-lain. Pokoknya infak itu banyak sambungannya. Nah, kebetulan di Khilafatul Muslimin itu mengkoordinir infak dari warga, ibaratnya 100.000 dia masuk ke kemasulan. Dari kemasulan itu naik 20%. Nah, ke Umil Qura naik lagi ke Amir Wilayah 20%. Dan seterusnya. Nah, itu bermuara di pusat, di kearifan Islam. Dan itu kalau saya amati, ini kan saya selalu mengikuti, itu dana yang kumpul 2, miliar itu kurang lebih selama 22 tahun, coba bayangkan. Dengan warganya yang ribuan begitu, dana cuma ada 2,5 miliar itu yang di berita itu sangat kecil sekali. Dan itu peruntukannya untuk kegiatan, ibaratnya ada khalifah kunjungan ke NTB itu ngambil dari situ dananya, ada membangun sekolah itu dari situ dananya. Baik Ustadz, terus asalnya dari mana kan gitu terkumpulnya sehingga terlihat terbongkar dana sebesar 2,5 miliar itu di kantor pusat Khilafatul Muslimin itu asalnya dari mana? Iya, baik. Jadi dana tersebut itu adalah dana berasal dari umat.
Itu karena Khilafatul Muslimin itu membangun kehalifan ini itu dari umat untuk umat. Nah, maka umat itu dia diwajibkan untuk berinfak. Kenapa diwajibkan? Ya, karena memang ada ayatnya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk itu, dia harus beriman kepada yang gaib, wajib. Dia harus melaksanakan sholat, wajib. Dan dia wa mimma razaqnahum yunfiqun, wajib. Nah, hanya persoalan infak ini itu untuk membiayai kehalifan Islam itu dari tingkat bawah sampai kepada tingkat kehalifan Islam, khalifahnya di pusat. Jadi benar itu ya, berita-berita bahwa setiap warga khilafah wajib harus berinfak itu memang benar ya. Benar, karena berdasarkan firman Allah. Nah, sekarang ibaratnya begini. Makanya jangan heran kalau ibaratnya orang muslim yang kebanyakan itu mayoritas miskin. Karena infak itu dianggap sunnah. Jadi tidak begitu memahami wajib. Tidak begitu memahami wajib. Nah, sedangkan di kehalifan Islam ini infak itu wajib karena berdasarkan ayat itu. Baik Ustaz. Nah, dana yang sebesar 2,5 miliar itu, yang untuk apa saja operasionalnya? Kan gitu. Jadi orang berpikir macam-macam, misalkan bisa dipakai ini, itu kan tentunya untuk misalkan untuk memberontak. Apakah cukup dana sekian itu? 2,5 miliar? Iya. Ya sudah lazim ya, organisasi itu ada dana di pusat itu sudah lazim. Jadi untuk apa? Untuk biaya operasional tersebut. Ya, ada yang bangun masjid, ada yang bangun pondok pesantren, terus ada ongkos ke sana, ada biaya hitanan, ada ibaratnya ada biaya rumah yang roboh, ada bencana, itu sudah lumrah. Jadi kalau itu diindikasikan, wah ini untuk biaya teroris apa biaya segitu? Cukup apa untuk biaya teroris? Kita nggak tahu harga senjata berapa. Baik, seandainya itu ada tuh datanya pengeluaran itu sebenarnya. Ada. Nah itu kalau saya perhatikan itu dana yang mungkin sisa ya itu semenjak 22 tahun yang lalu. Jadi itu ya dikumpulkan kan kehalifan itu bukan hanya di Lampung, tetapi di Jawa Barat juga ada, di NTB juga ada. Jadi itu untuk membiayai operasional kehalifan Islam. Ya baik. Tapi kita dengar-dengar disinyalir ya itu ada kucuran dana dari luar negeri dan seperti itu. Tapi kalau kita lihat dananya sedikit ya kalau ukuran ini ya, tapi tetap ada seliweran indikasi ada dana dari luar untuk membiayai Khilafatul Muslimin. Sebenarnya gimana? Yang transfer begitu ya? Iya, ya istilahnya. Ya pasti ada lah. Orang masalahnya kan warga Khilafatul Muslimin bukan hanya di Indonesia. Ibaratnya di Australia ada warga Khilafatul Muslimin umpama 10 orang. Ya 10 orang itu karena dia wajib berinfak operasional di Australia, dia wajib berinfak ke pusat 20% untuk biaya sekolah di mana-mana, untuk biaya operasional kealifannya wajar lah kalau umpama ada disinyalir ada dari luar negeri itu ya sangat wajar, normal itu mah. Itu sangat kecil sekali dan itu uang segitu itu kumpulan ada yang dari Australia, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Indonesia, itu cuma terkumpul dari Purwakarta dan itu cuma dilakukan selama kurang lebih 22 tahun. Tapi itu kenapa kok bisa kecil gitu? Padahal ukuran suatu organisasi itu kalau kita lihat ya tidak inilah sekecil itu. Apa kan menurut mereka istilahnya ini dana kok bisa banyak umatnya di mana-mana tapi bisa kecil sebenarnya dikemanain? Ya karena kan gini, bangun sekolah aja sekarang 2 miliar itu nggak cukup. Gitu. Jadi untuk bangun sekolah 2 miliar mana cukup? Coba untuk bangun masjid, untuk bangun itu mana cukup?
Jadi dana 2,5 miliar itu sangat tidak masuk akal untuk mendanai gerakan terorisme. Ya sangat konyol gitu. Jadi tidak masuk ini ya. Tidak representatif, tidak. Memaksakan tuduhan. Ya, tidak masuk ke logika juga, tidak masuk ya. Yes. Mungkin silakan apa yang perlu ditanyakan lagi ya. Kita nih hari ini sengaja kan datang untuk pelong kan pikiran kita ya, untuk bertanya kepada sumbernya, karena hari ini banyak ya di media-media wah terbongkar lagi. Jadi tabayun itu salah satu akhlak umat Ya, Islam. mudah-mudahan yang lain bisa seperti ini ya. Iya, Jadi nggak usah ini di mana, tapi kita datang cuma karena ternyata masya Allah ya terbuka, kita bisa silaturahim, bahkan masalah nih ada. Ya, silakan minum dulu. Siap. Silakan. Ayo silakan. Syukran jazakallah ya Ustaz nih. Kita jadi hari ini setiap ada sesuatu yang hari ini ada berita-berita yang kaitan dengan Khilafatul Muslimin. Jadi saya dengan Kang Surdi selalu langsung tabayun, termasuk hari ini berita yang bertambah lagi tentang masalah dana. Ternyata alhamdulillah ya sahabat-sahabat, kita sudah dengar tadi dari penjelasan Ustaz Jamaluddin selaku dia warga Khilafatul Muslimin juga, bahkan udah cukup lama beliau jadi mengetahui ya. Jadi yang hari ini kita dengar terbongkar atau mungkin dengan khawatir ini dana untuk teroris atau mungkin ada sumber dana dari luar, ternyata memang ada, nggak usah dikhawatirkan, karena tadi sudah kita dengarkan pemaparan bahwa Khilafatul Muslimin itu ternyata bukan hanya di Indonesia saja sahabat ya, ada di luar negeri. Jadi ketika memang umat Islam tadi disampaikan oleh Ustaz Jamal bahwa ada kewajiban infak, maka ketika warga khilafah ada di luar negeri, ya dia menunaikan kewajibannya. Dan 20% itu disetorkan. Masya Allah. Apakah di Khilafatul Muslimin hanya orang Islam saja, ataukah ada pemeluk agama yang lain? Nah, itu perlu ditanyakan ya. Karena Khilafatul Muslimin itu atau khilafah Islamnya itu adalah jamaahnya kaum muslimin yang dia berkewajiban untuk mewadahi setiap manusia. Ya, jadi di dalamnya itu terdapat orang-orang non-Muslim, gitu. Jadi bukan hanya khusus orang Islam. Nah inilah keabsahan bahwa jamaah kaum Muslimin itu dia mewadahi sebagaimana Nabi. Nabi dulu kan mewadahi orang non-Muslim juga. Nah kalau kita sekarang membawa ajaran Islam ya harus membawahi orang non-Muslim juga. Dan bukan mendirikan negara ya. Nah, apalagi negara tadi sudah dikatakan bahwa negara itu adalah sekupnya kecil, sekupnya. Jadi negara itu terbatas begitu. Jadi kita tidak mengarah kepada negara. Jadi memang kalau kita dengar tadi ya sahabat ya, begitu jelasnya ya. Jadi saya selalu mengajak kepada sahabat semua, jadi utamakan tabayun, kita bertanya kepada sumbernya supaya di antara umat Islam itu tidak mudah diadu domba atau diprovokasi ya, seperti itu. Maka mudah-mudahan dengan pertemuan silaturahim saya ya dengan Kang Surdi ke kediaman Ustaz Jamaluddin, mudah-mudahan menjadikan suatu pencerahan ya, jawaban kepada halayak ya, kepada semuanya yang hari ini menonton tayangan yang ditayangkan oleh channel Amal Rahman. Mungkin Kang Surdi masih ada yang perlu ditanyakan ya, semuanya mumpung kita hari ini bisa bersilaturahim nih ya. Mungkin kemungkinan kita kalau ada lagi bisa bersilaturahim lagi misalnya. Kali ini kita update terkait berita yang marak di luar. Kita pasti datang lagi ke kediaman Ustaz Jamal. Mudah-mudahan Ustaz nggak ini ya, nggak bosan nih. Kita insya Allah kalau ada berita ini kita upayakan tabayun ya, pasti kita datang. Dan perlu diketahui, saya sudah membuat pernyataan di Ikhwan-Ikhwan yang ada di sini bahwa kita tidak anti-antian. Sudah ada viral mungkin pernyataan saya dan Ikhwan-Ikhwan ke dunia maya ya, dan memang kita tidak anti-antian. Jangankan Pancasila, kita orang non Muslim aja nggak anti-antian kok. Iya. Baik. Mungkin sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah pertemuan silaturahim saya dengan Kang Surdi ke kediaman Ustaz Jamaluddin untuk mengklarifikasi tabayun tentang berita seliweran ya tentang kaitan Khilafatul Muslimin yang baru-baru ini adalah penemuan
dana ya, seperti itu. Ternyata alhamdulillah sudah plong, kita sudah dengar. Inilah yang perlu sahabat semua ketahui ya, karena inilah yang sahih ya beritanya. Mungkin itu aja sahabat semua. Dari saya, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ketika ada permasalahan, kita bisa silaturahim. Ustaz Jamal selalu menyimak video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.